Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Ananda dengan NIM E1E122122 kelas C program studi Teknik Informatika. Di tugas video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan Python. Oke, di sini saya mempunyai PPT yang telah diberikan. Oke. Di video ini kita akan membahas tentang Python Objects Identifiers. Lalu kita akan membahas juga sequence type yang ada list, tuple, sets, dan string. Terus kita akan membahas juga dictionary class. Lalu kita akan membahas operators for sequence and dictionaries. Terus kita akan membahas polymorphic functions. Lalu kita akan membahas file read and write. Lalu kita akan membahas yang lebih lanjut, yaitu exception handling, iterators dan generators. Lalu kita akan membahas Python covariance. Lalu kita akan membahas juga yang terakhir, yaitu scopes dan namespace. Oke, mohon maaf sebelumnya jika ada suara gangguan dikarenakan hujan dan suara knalpot motor. Lalu kita akan masuk di pengenalannya. Kenapa kita harus memakai Python? Oke, kita memakai Python itu karena yang pertama itu, apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman yang didesain untuk readability dan cepat untuk pengembangan aplikasi atau pengembangan software. Kenapa harus Python yang kita pakai? Pertama, Python itu dipakai di berbagai macam sistem operasi seperti Windows dari Microsoft, Mac dari Apple, terus ada Linux. Contohnya saya memakai Linux di sini. Oke. Di sini saya memakai Linux Mint 2021. Oke, lalu sintaksnya itu sangat simple karena hampir sama dengan bahasa Inggris, jadi sangat gampang untuk dipahami. Terus menulis program di Python itu lebih pendek dibanding menulis sintaks di bahasa pemrograman lain. Contohnya, misalnya kita ingin menampilkan hello world di Python, kita hanya perlu menampilkan satu baris saja, namun di bahasa pemrograman seperti Java kita bisa menulis lebih dari 3 baris kode. Oke, yang selanjutnya adalah Python itu berjalan di atas interpreter, artinya kita bisa menjalankan kodenya setelah selesai kita menulisnya. Oke, yang perlu ditahu lagi di sini yaitu Python sekarang sudah versi 3 yang hasil dari update dari versi kedua. Terus di sini ada berbagai macam IDE seperti PyCharm, Eclipse, Jupyter Notebook. Namun di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor saya. Oke, who and where to write the programs. Oke, di PDF ini kita diberikan sebuah contoh cara menulis Python di Google Colab. Namun kita tidak menggunakan Google Colab karena itu harus menggunakan koneksi internet. Kita akan menggunakan Visual Studio Code saja. Oke, selanjutnya untuk pengenalan. Di sini kita dikenalkan dengan beberapa seperti cara penulisan komentar, multi line komentar. Ini digunakan untuk melanjutkan comment on multiple lines. Terus kode block is step indented with control structure. Oke. An object oriented language and class form the basis for all data types. Oke. Yang bagian pertama. Oke. Identifiers adalah nama variabel.
nama variabel di Python itu sangat sensitif atau sensitif. Misalnya huruf A kecil dan huruf A besar itu beda. Jadi untuk memanggilnya, misalnya value A kecil itu adalah 1, sedangkan A besar adalah 0. Bisa seperti itu. Bisa juga dikombinasikan dengan angka, huruf, underscore. Lalu yang kedua yaitu Python identifiers, itu kurang lebih hampir sama seperti variabel di Java atau di pointer variabel di C++. Terus Python is dynamical type of language, there is no advanced declaration, yang artinya di dalam Python kita tidak perlu menuliskan seperti integer nama variabel, string nama variabel. Di Python kita langsung menuliskan nama variabel lalu dengan value-nya. Terus bisa dilihat di sini ada reserve words. Reserve words ini adalah sintaks Python yang tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Kita akan coba gunakan false sebagai nama variabel kita. Oke, kita coba F besar ALC. Nah, kita coba masukkan value-nya adalah 1. Nah, VS Code juga sudah memberitahu kita bahwa ini ada error. Nah, expression cannot be assigned target. Nah, karena Python itu case sensitif, kita bisa mengganti F-nya menjadi huruf kecil. Look, tidak ada error sama sekali. Oke. Selanjutnya kita masuk di halaman berikutnya. Creating and using objects. Oke. Kita bisa membuat sebuah objek. Python literals for designating new instance. Temperatur sama dengan 98,6. Temperatur ini adalah nama variabel, 98,6 adalah value-nya. Alias assigning a second identifier to add an exciting object. Oke. Kita akan coba buat di codingan. Pertama kita coba buat variabel A sama dengan 1, 2, 3. Terus kita masukkan kita buat variabel baru B sama dengan A. Nah, otomatis B ini memiliki value yang sama dengan B memiliki value yang sama dengan variabel A. Kita akan coba lakukan dengan cara print A. Terus kita coba lagi print B. Oke, kita coba buka terminal, kita tulis dulu, kita Python latihan 1.py. Oke, lihat outputnya itu memiliki value yang sama. Selanjutnya kita bisa lihat di tabel ini beberapa kelas deskripsi dan immutable. Di sini kelas ada bool, int, float, list, tuple, string, set, frozen set, dan dictionary. Di sini ada deskripsinya tentang kelas-kelas yang ada. Lalu immutable ini bisa diganti, maksudnya adalah value-nya bisa dapat berubah. Misalnya boilan ini, yang misalnya boilan ini variabel A itu sama dengan false, bisa diubah menjadi variabel A sama dengan true. Kita langsung coba saja. Di sini kita lihat A sama dengan false. Terus kita print A. Terus kita coba A sama dengan true. Print B. Kita coba. Oh, sorry, di sini ada error. Kita ganti nama variabelnya. Oke, di sini bisa dilihat value-nya dapat diganti, sedangkan yang immutable, yang tidak immutable
itu value-nya tidak dapat diganti. Oke, di sini ada beberapa yang tidak bisa diganti seperti list, terus ada dictionary dan set of methods. Di sini ada ancestor. Ancestor dia mengembalikan informasi sebuah kejadian dari sebuah objek tanpa mengubah suatu kejadian, sedangkan mutators ada atau update sebuah metode itu mengganti suatu situasi atau kejadian daripada objek itu. Di sini bisa kita lihat sebuah codingan OOP sederhana. Di sini ada kelas student atau pelajar. Terus di sini kita inisialisasikan ada nama, umur, dan no sub. Ini tipe datanya dikasih non semua. Terus di sini kita inisialisasi semuanya. Di sini ada self name sama dengan name. Terus yang ini adalah ancestor. Di sini dia atribut disimpan di dalam sebuah list, lalu dikembalikan nilainya tanpa diubah. Sedangkan yang di bawahnya atau mutators itu mengembalikan sebuah value tapi harus diubah dulu seperti ini. Self.name sama dengan name, self.age sama dengan age, self.notsub j sama dengan sub. Oke, kita akan coba buat codingannya. Def class students enter. Oke, kita lupa titik koma. Def init self, terus ada name, publish name sama dengan non, terus ada age juga non, lalu ada subject, no subject, nomor subjek no sub sama dengan non. Oke, terus kita inisialisasikan terlebih dahulu. Oke, self name sama dengan name, terus self dot x sama dengan x, terus ada self dot no sub. Di sini dia tertulis no subject, number subject sama dengan no sub. Oke. Setelah kita inisialisasi, kita akan buat yang ancestor. Oke, kita akan buat seperti di gambar ini. Kita akan buat seperti di gambar ini. Get attribute, get tadi saya ditelepon. Oke, kita akan lanjutkan self. Oke, di sini kita akan simpan value-nya di dalam list seperti di gambar ini. Oke, kita buat dulu variabel atribut kayak gini saja.
square bracket self dot name, terus ada self dot ag, terus ada self dot ini no subj. Oke, kita langsung akan return tanpa mengeditnya, tanpa diubah. Return attribute. Oke, sekarang kita akan coba buat yang mutators. Kita buat seperti berikut. Def set attribute sama dengan self name h no sub, name h name h. Oke, di sini ada yang salah. Oh ya, sudah ada no sub. Oke, kita langsung buat, yaitu self dot name sama dengan name, terus kita buat self dot h sama dengan h, terus kita buat self seperti ini kan. Oh, kita lupa underscore-nya, tambahkan underscore sini juga. Di sini no sub sama dengan no sub. Kita akan coba kita labelkan dulu ini dengan komentar. Yang ini adalah ancestor dan yang ini adalah mutator. Oke, terminalnya kita taruh di kanan dulu, kita taruh right, kita lebarkan sedikit, terus kita akan coba masukkan input. Di sini student. Oh, kita buat dulu objek stud1 sama dengan student. Oke, di sini kita buat yang pertama, yaitu namanya misalnya ini umurnya 19 tahun dan number subjeknya pertama. Oke, seperti ini kah. Lalu kita copy saja ini, kita kayak gini, kita klik kanan, kita copy, terus kita paste lagi. Selanjutnya ada Maya, dia umurnya 20 tahun. Oke, dia number subjek kedua. Kita akan coba print stud1.get attribute. Oke, kita copy lagi ini, kita copy lagi, kita pastekan ini, kita pakai stud dan 2. Sini jangan lupa kita ganti juga nama variabelnya stud2. Kita akan coba dulu yang ini apakah berhasil. Kita coba jalankan. Oke, di sini berjalan seperti yang di gambar. Selanjutnya kita akan coba yang mutator. Oke, kita akan buat yang seperti di mutator. Oke, stud dan 1
dengan student di sini namanya misalnya Reski, umurnya juga 19 dan subjek ketiga. Terus kita copy ini, kita paste student 2, dia umurnya yang ini Maya Sarah, umurnya 21 tahun dan subjek ke-4. Kita coba clear screen dulu, clear, lalu kita coba jalankan. Oh, di sini belum muncul yang unchess mutator karena kita belum tampilkan. Oke, kita coba tampilkan. Print stud 1 sama dengan set atribut. Oke, kita salin juga, copy, kita salin. Ini student 2. Oke, kita clear lagi, kita jalankan. Oke, di sini ada error 3 requirement. Apa yang itu? Di sini dia pakai string. Ayo kita coba line ke-25. Name age self, name age tiga. Oke, setelah codingannya saya perbaiki, kita mendapatkan hasil yang sama seperti di gambar. Oke, kesalahannya tadi ada di penamaan dan pemanggilan. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, hasilnya sama. Oke, selanjutnya. Oke, kita akan coba membuat immutable kelas yang tidak dapat diganti lagi value-nya. Pertama, kita akan buat sebuah kelas terlebih dahulu, kelas pelajar. Terus kita inisialisasi lagi def init. Sini kita hapus saja, lalu kita masukkan satu parameter saja yaitu nama. Terus kita buat self ini nama sama dengan nama. Terus kita coba inisialisasikan lagi, kita coba masukkan atribut nama def nama. Terus di sini self, lalu ini, terus return, langsung kita kembalikan saja nilainya self dot nama. Oke, kurang underscore.
Oke. Lalu di sini kita coba untuk kita buat atribut untuk melihat hasilnya. Def lihat sama dengan self, return self dot nama. Oke, kita akan coba buat objeknya, yaitu pelajar 1 sama dengan pelajar namanya Reski. Kita coba lihat, print pelajar dot lihat, jangan lupa titik, jangan lupa tanda kurungnya. Oke, missing one requirement, line 13. Oke, kita di sini seharusnya masukkan pelajar 1. Oke, di sini kita bisa lihat dia langsung mengembalikan Reski, dan kita coba ganti namanya, misalnya menjadi Panini. Pelajar 1 dot nama sama dengan Panini. Coba jalankan. Kita coba lihat, print pelajar 1 dot lihat. Oke, terlihat di sini value-nya tidak berubah atau tidak bisa diganti. Oke, yang tadi itu adalah immutable class. Selanjutnya kita akan masuk ke sequence type and sequence type classes. Di sini ada 4 yang akan kita bahas, yaitu the list class, the tuple class, the string class, dan set atau frozen set class. Oke, yang pertama ada the list class. Oke, kita akan baca dulu. List instance, list akan menyimpan value dari objek. Oke, ini seperti ini. Misalnya di indeks 0 kita menyimpan angka 2, lalu indeks ke1 kita menyimpan angka 3, dan seterusnya. List referral structure as technically stores. Oke, seperti ini kita menyimpan sebuah value, bisa berupa string, integer, float, dan pokoknya dan banyak lagi di dalam sebuah list. Ini bukan array karena di Python itu tidak ada array. Oke, list array based sequence and are zero index. Oke, Python use karakter. Untuk membuat list kita membutuhkan square bracket atau kurung kotak. The list constructor produce an empty by list default. Oke, kita bisa membuat list kosong dengan hanya bisa membuat square bracket saja. Oke, kita akan coba buat yang seperti di video. Oke, ini dia bisa buat list hello, print the hello. Oh ya, kita akan coba buat. Kita hapus dulu ini, kita clear dulu, lalu kita buat yang pertama, yaitu A sama dengan list halo. Kita coba print A, kita jalankan. Oke, jadi setiap karakter itu disimpan dalam sebuah list. Contohnya ini indeks 0 menyimpan karakter A, dan seterusnya
sehingga membentuk kata halo. Selanjutnya di sini kita bisa membuat list dengan 3 value warna. Oke, kita coba buat lagi. Green A sama dengan square bracket. Di sini warna hijau, kuning, dan merah. Lalu kita coba print lagi. Oke, terlihat di sini berbeda. Tadi itu yang disimpan itu per karakter, sekarang dia menyimpan per huruf. Oke, ini huruf yang ini dipisahkan berdasarkan koma. Oke, selanjutnya kita bisa menyimpan integer A, B. B sama dengan C. Oke. Ini kita menampilkan 2 buah list. Coba kita buat B sama dengan 1, 2, dan 3. Kita coba print A dan B. Seperti itu kan? Oh, kita buat lagi mereka di dalam sebuah list. C sama dengan A dan B. Lalu kita coba tampilkan. Oke, C. Kita coba jalankan. Oke, ya tampil ini tidak ini di dalam list ada dua list lagi, yaitu list warna dan list integer. Selanjutnya kita kita juga bisa menyimpan integer dan string di dalam array yang sama. Kita coba buat, yaitu A sama dengan hijau 1, kuning 2, merah. Oke, ini ada hijau. Oke, merah 3. Kita coba print A. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini terlihat yang paling akhir ini kita bisa menyimpan 2 buah tipe data integer dan float. Integer dan string. Oke, selanjutnya list itu mutable, artinya bisa diubah. Misalnya a.append, ini dia akan menambah 6 di paling akhir array. Kita akan coba. Misalnya di sini saya coba a.append misalnya sebuah angka 10. Kita coba print lagi. Kita jalankan. Terlihat di sini ada ini baris ini ada angka 10 di akhir yang sebelumnya tidak ada. Terus selanjutnya kita bisa menghapus salah satu value. Kita akan coba menghapus a.remove yang ke 0, yang paling pertama, berarti hijau. Coba kita coba print A. X not in list 3. Dia menghapus sebuah. Oke, berarti di sini dia menghapus bukan berdasarkan indeks, melainkan berdasarkan kata yang berdasarkan value yang sama. Coba kita hapus warna hijau. Oke, di sini hijau telah hilang. Oke. Selanjutnya ada memasukkan
ini berbeda dengan append. Kalau append itu dia dimasukkan di paling akhir, sedangkan insert dia itu bisa dimasukkan berdasarkan indeks. Oke, kita coba masukkan. Kita akan tambahkan a.insert di 02 01, berarti sini 1. Terus kita akan masukkan warna jingga. Terus kita coba print kita clear dulu terlebih dahulu, coba jalankan. Nah, lihat di sini yang tadinya hijau dihapus, lalu kita ganti menjadi jingga. Kita tambahkan menjadi jingga. Oke, selanjutnya ada the tuple class. Oke, an immutable version of sequence. It cannot be changed. The element cannot be add or remove for the sequence. Parenthesis delimit a tuple with a bracket being empty tuples. Oke, the express tuple. Ini kita bisa lihat codingannya di kanan atas. Tuple 1 ini berisi campuran sama seperti list tadi, ada string dan ada integer. Tuples 2 itu ada integer semua, sedangkan tuples 3 itu string semua. Oke, kita lihat di sini dia tuple 1. Oke, dia mengakses berdasarkan indeks. Oke, tuples tub 2 dimulai dari 101, berarti dimulai dari 2 dan diakhiri dengan 5. 1, 2, 3, 4. Oke, kita akan coba. Oke, kita hapus dulu ini. Kita clear lagi, clear. Kita clear, lalu kita buat variabel a sama dengan, kita kasih nama yang sama saja supaya tidak keliru nanti. Tuple 1 dari button 1, 2. Terus kita copy saja ini, kita copy, kita paste karena tadi butuh 3. Oke, ini lagi kita pakai tuples 3, yang ini kita kasih semua integer. Sedangkan ini kita kasih string. Oke, kita akan coba print tuple 1 itu dia yang ke 0. Kita jalankan, berarti dari yang pertama. Oke, sama, berarti dia pakai indeks sebagai pemilihnya, pemilih katanya, berarti indeks 0 itu sebagai pemilihnya. Oke, tuples art.
Oke, selanjutnya print tuples 2 itu dari yang indeks K1 berhenti ke indeks K5. Kita coba jalankan. Oke, ada error di sini di print tuples 2. Tuples index must be an integers, space integer or slice, not tuples. Oke, kita coba lihat lagi. Oh, pakai titik 2 misalnya 5. Oke, lihat dimulai dari 2, 3, 4, 5. Oke, itu sama seperti yang di kita coba lihat kelasnya di sini. Sini kita akan coba lihat saja kelasnya. Print type satu saja sebagai contoh. Oke, kelasnya adalah tuple. Oke, di sini bisa dilihat di codingan yang ini tuples itu immutable, artinya tidak bisa ditambah atau dihapus. Jadi codingan yang ini akan memberikan error seperti ini. Tuples object has no attribute appends. Oke, selanjutnya kita akan membahas string class, the string class. Oke, kita bisa membuat seperti ini string. Kita coba buat pertama single line string. Kita coba buat objek dulu A. Nama saya adalah Muhammad Rizky Ananda. Oke, ini pakai double quote, bisa juga pakai single quote. Ini bisa kita pakai single quote dan double quote. Double quote itu yang ini, sedangkan single quote itu yang ini, dan backtick yang ini. Oke, kita akan coba buat yang multiline. Oke, B sama dengan 1, 2, 3. Oke, di VS Code langsung terbuat ya. Nama, oke, saya lahir di sini. Oke, part 1. Oke, kita coba print. Coba print B. Coba jalankan. Oke, ini berhasil. Yang ini adalah multiline dan ini adalah single line. Oke, exam represents an immutable sequence of characters. Oke, tidak bisa diganti juga ya. Lalu examples, hello, don't worry. Oh ya. Oke. Notice the escape characters. Unicode character can also include. Oke. For string 20 euro. Oke, kita akan coba buat yang seperti tadi. Yang seperti ini kita akan coba buat yang ini. Print C sama dengan I don't
like. Oke, tables. Oke, coba kita print C. Oke, yang ini tidak terbaca. Oke, untuk menambahkannya kita perlu backslash t. Oke, di sini dia yang membutuhkan backslash t. Coba kita jalankan ulang. Yap, terbaca. Yang tadinya di sini tidak terbaca. Ini koma atas ini sekarang terbaca. Oke, selanjutnya kita akan coba mengakses karakter. Misalnya kita akan mengakses karakter dari variabel a di indeks ke 0. Oke, variabel karakter pertama yaitu adalah n. Oke, selanjutnya kita mempunyai frozen set. Oke, frozen set tuple is immutable. Print C. Oke, the set merepresentasikan mathematical notion of collection of the tables. Nice. Siapa bilang kita tidak mengcoding? Kita mengcoding lah. Oke, selanjutnya adalah the set and frozen set. Oke, set itu bisa diubah, sedangkan frozen set itu tidak bisa diubah alias immutable. Oke, ini the set merepresentasi mathematical notion of set, namely of collections A, B, C. Oke, bisa kita lihat di codingan ini. Ini adalah set. Oke, di sini bisa diubah, sedangkan frozen set itu tidak bisa diubah. Bisa dilihat di sini yang ini adalah set. Dia bisa diubah dengan atribut update, add, sedangkan frozen set itu tidak bisa diubah. Oke. The frozen set is immutable from the type. Artinya frozen set itu tidak bisa diubah value atau nilainya yang telah kita masukkan. Oke, selanjutnya di sini the dictionary class merepresentasikan atau memetakan from a set distinct. Oke, contohnya seperti ini. Ki, ga memiliki value iri, sedangkan di Jerman, dia ditandai dengan curly bracket. Untuk membuat dictionary kosong, kita bisa membuat curly bracket hanya dengan curly bracket saja. Kita lanjut lagi. Ini adalah contohnya. Di sini adalah Python dictionaries. Ini bisa dilihat di sini numbers dict x sama dengan 5, y sama dengan 0. Jika dilihat numbers x itu value-nya adalah 5, sedangkan ky itu nilainya adalah 0. Oke, selanjutnya bisa kita lihat lagi. Oke, ini ada, oh ya, type-nya juga ini bisa dilihat. Ini type-nya adalah dictionary. Ini yang kedua ini dari baris 7 ke baris 9. Ini adalah cara membuat empty atau dictionary kosong. Ini lalu di baris selanjutnya yaitu cara lain membuat dictionary, yaitu n kita membuat variabel n2 dengan ky sama dengan 0, sedangkan x sama dengan 5. Oke,
kurang lebih ini hampir sama seperti yang di atas. Oke. Membuat dictionaries menggunakan iterables. Dictionaries X. Oke, dictionary X, 5 Y, 5 Y minus 5. Oke, Z 8 key. Oke, you don't need to use dictionary in above code. Oke, selanjutnya kita masuk ke ekspresi dan operator. Oke, yang pertama ada logical operator not and dan or. Lalu ada operator equality, yaitu is not, sama dengan dan tidak sama dengan. Lalu ada operator komparasi, yaitu lebih kecil dari, lebih besar dari. Oke, lalu ada arithmetica operators. Ini tambah, kurang, kali, bagi, habis itu sisa bagi. Lalu ada bitwise operator. Oke, ini ada tanda gelombang n, ini dan ini. Lalu ada sequence operator. Oke, selanjutnya kita masuk di sequence operator. Di Python itu indexing itu dimulai dari angka 0. Dimulai dari angka 0 ke n minus n1. Lalu Python juga support negative index, yang artinya misalnya kita mempunyai 5 value. Jika kita memasukkan minus 1, berarti dia akan mengambil value paling belakang. Sedangkan slicing ini yang seperti kita lakukan tadi, ya, misalnya kita ingin mengambil sebuah huruf dimulai dari indeks ke-5, dibagi contohnya seperti ini. Yang untuk slicing kita akan coba gunakan dulu. Halo dunia. Kita akan coba, lalu kita coba print A, terus kita slicing dimulai dari 1 dan 3. Kita lihat di sini yang keluar adalah AL karena dimulai dari 0, 1 dan diakhiri dengan yang ketiga ini, yaitu karakter L. Oke, selanjutnya ini elemen at index J ini. Oke, selanjutnya ada S, elemen at index J. Misalnya kita ingin mengecek di variabel A, ada misalnya seperti ini. Misalnya di sini variabel A ada yang ketiga, coba kita buat ya. Oke, di sini ada O 0. Lalu ini adalah start stop slice yang tadi kita lakukan, yaitu slicing. Nah, yang ini bedanya dengan step, dia melangkahi. Misalnya 3, 2, stepnya 1. Oke, dia akan mengambil white space. Kita akan mulai tekan N ke 4. Oke, sehingga hasilnya adalah O yang ini. Oke, selanjutnya ini adalah operator untuk tambah, yang ini kali. Lalu ini untuk mengecek variabel file ada di S, dan ini file tidak ada di S. Oke, selanjutnya ini S sama dengan T, dan ini S tidak sama dengan T. Lalu S lebih kecil daripada T, dan S lebih kecil daripada T. Lalu ada S lebih besar daripada T dan S lebih besar dari T. Oke, selanjutnya ada operator untuk sets, yaitu K in S,
key ada di S dan key tidak ada di S. Lalu ada S1 sama dengan S2, S1 tidak sama dengan 2. Ya, ini adalah union operator. Lalu ini adalah operator dictionaries di key yang seperti kita lakukan tadi. Ya, yang ini del di key ini untuk menghapus, dan key in D itu untuk mengecek apakah key ada di D. Lalu ini kebalikannya, dan ini yang seperti saya jelaskan tadi. Lalu ini ada extended assessment operator. Ini membuat variabel dengan value 1, 2, 3, lalu beta sama dengan alpha, sedangkan alpha ini isinya 1, 2, 3, yang membuat beta ini mempunyai value yang sama dengan alpha. Lalu misalnya beta ditambah sama dengan 4 dan 5, itu membuat menambahkan 4 dan 5 di value nya. Lalu ada juga beta tambah 6, 7. Outputnya seperti ini, dan hasilnya akan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti ini tadi. Lalu ada operator precedence ke type symbols. Oke, ini ada operator bitwise, ada logical operator yang seperti tadi. Oke, kita masuk di control flow atau if else. Oke, yang pertama itu if. Jika first condition itu true, maka dia akan menampilkan. Lalu jika false, dia akan cek kondisi ketiga. Jika false lagi, dia akan cek kondisi ketiga. Dan jika semuanya salah, dia akan menampilkan fourth body. Nah, ini adalah while true looping, dan ini for element iterable. Kita akan langsung coba saja. Oke, di sini kita akan coba buat sebuah control flow sederhana. A sama dengan 2. Oke, if A sama dengan 3, print pertama. Di situ elif A sama dengan 1, print kedua, else print ketiga. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini yang outputnya adalah ketiga, karena A ini setelah dicek dia tidak sama dengan 3 dan tidak sama dengan 1, sehingga kedua percabangan ini bernilai false. Maka yang dieksekusi adalah yang ini, yang else. Tapi misalnya kita masukkan ini A sama dengan 2, maka yang tereksekusi adalah yang ini. Oke, bisa dilihat hasilnya sama. Lalu ada while true. Di sini kita buat dulu B sama dengan true. Oke, while B print oke. Nah, di situ kita A tambah 1 if A lebih besar daripada 5, salah, tidak perlu begini. Oke,
terus kita buat B itu adalah false. Kita coba jalankan. Oke, lihat perulangannya cuma 3 kali. Oke, penjelasannya yaitu jika true, karena jika B ini nilainya true, maka dia akan print OK. Lalu dia akan menambah 1 di A. Lalu dicek jika A lebih besar daripada 5, maka dia hasilnya akan false. Oke. Selanjutnya adalah for I in iterable. Oke, untuk singkatnya kita akan langsungkan saja for I in A. Kita coba print I. Integer is not iterable. Oh ya, kita pakai aja range kalau begitu. Kita pakai range 5. Oke, dilihat di sini dimulai dari 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bisa juga menggunakan break dan continue. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya kalau A sudah lebih besar daripada 5, kita akan langsung break. Oke. Oke, tetap dia tidak akan berubah karena kurang lebih codingan yang saya tampilkan tadi sama. Oke, selanjutnya ada fungsi polymorphis fungsi. Oke, selanjutnya kita masuk di function. Oke, ini adalah default parameter dan ini adalah contoh penggunaan function. Ini adalah cara memanggil parameter yang sah. Oke, ini sebuah parameter yang sudah ditetapkan memang nilainya. Positional argument. Oke, keyword argument. Oke, untuk sebagai contoh saja kita akan coba buat sebuah function sederhana. Def hitung A, B, habis itu C sama dengan A tambah B. Oke, langsung kita kembalikan nilainya, return C. Kita hitung misalnya 2 dan 2. Oke, lihat. Oh, tab. Kita print saja lah. Print. Oke, ini hasilnya adalah 4. Yang ini adalah nama fungsinya, ini adalah parameter, ini adalah aksi, yang ini adalah parameternya. Oke. Selanjutnya kita masuk di input output. Oke, ini adalah input from keyboard itu menggunakan fungsi input. Output untuk ke konsol yaitu menggunakan print. Oke, bisa kita lihat contohnya di sini. Oke, langsung kita coba saja. Misalnya A sama dengan input masukkan nilai. Di situ print A. Oke, kita masukkan nilai 20. Sorry. Oke. 20. Oke, yang tampil akan 20. Nah, ini formatting, yaitu dia mengambil dari variabel year yang ini, sedangkan event itu diambil dari ini, referendum 2016 referendum. Oke, selanjutnya adalah pembukaan file. Oke, saya jelaskan saja di sini agar mempersingkat waktu. Nah, fopen text.txt ini yang ini akan membuka file test.txt dengan mode write. Oke, saya akan contohkan saja.
Oke, kita buat file baru di sini, test.txt. Oke, saya buat A sama dengan open test.txt, lalu mode bacanya write, lalu kita buat lagi fwrite. Di sini kita write. Lalu kita tulis saja satu, lalu kita close filenya. Oke, kita coba. Oke, berhasil. Kita lihat lagi. Nah, di sini dia tertulis halo. Nah, misalnya kalau di sini kita ganti dengan R, yang artinya read, kita tidak bisa mengubah. Nah, misalnya saya tambahkan di sini halo dunia. Halo dunia. Kita coba jalankan. Oke, dia error karena tidak writable. Dia harus menggunakan mode baca W. Oke, lalu ini adalah calling syntax. Ini adalah sintaks, dan ini yang digunakan nanti untuk untuk pembukaan file. Yang ini, yang seperti fwrite, ini untuk membaca file. Itu for line in fp. Fwrite ini untuk menulis, dan lebih banyak ini adalah deskripsinya, bisa dilihat. Oh ya, ini adalah sintaks-sintaks yang paling banyak digunakan di Python. Ini fungsi sintaks. Oke, kita akan melanjutkan di exception handling. Oke, bisa dilihat di sini kita pertama saya jelaskan dulu. Exception handling ini adalah untuk menangani error. Oke, bisa dilihat di sini. Di sini terjadi error, yaitu errornya adalah value error, yaitu x cannot be negative dan x must be numeric. Tipe errornya yaitu value error dan type error. Oke, kita bisa menggunakan try except. Oke, kita akan coba seperti tadi. Oke, kita coba buat lagi. Try. Kita try. Oke, try open. Try open. Except. Oke, kita tambahkan, kita buat error dengan menambahkan di sini read saja. Lalu kita coba tulis misalnya A sama dengan pen, terus kita a.write halo duniaku. Oke, set print error. Exceptionnya ini bisa kita copy dulu, Ctrl Shift C, terus as E, langsung kita buat ke sini. Kita coba jalankan. Ini salah penulisannya. Oke, kita coba hapus ini, kayaknya ini membuat sih. Oke, kita coba buat
karena di sini error, kita coba buat file yang tidak ada. Kita coba buka file yang tidak ada. Oke, di sini errornya itu file not found. Kita copy aja yang ini, terus kita Ctrl V di sini. Nah, kita coba. Nah, ini errornya yaitu no such file directory. Oke, selanjutnya adalah raise dan catch. Oke, catch yang kita gunakan tadi, sedangkan raise yang seperti ini. Def sqrt if not is in instance x init float. Oke. Jika ada error yang terjadi, jika raise type error, ini type-nya berarti misalnya type-nya itu adalah sebuah string, maka dia akan tampilkan output x must be numeric. Oke. Selanjutnya assert. Oke. Ini adalah error yang paling banyak terjadi di Python. Lalu ini selanjutnya ada iterators. Oke. Kita bisa membuatnya seperti ini. Oke, generators Fibonacci series, def factors generator state computer factors. Oke, kita coba dengan saja additional Python configs. Lalu ada selanjutnya kita masuk di iterators dan generator. Saya akan contohkan yang membuat menggenerate 9 angka acak menggunakan library random. Saya di sini mempunyai sebuah fungsi, yaitu fungsi A dengan parameter n, lalu saya membuat sebuah perulangan, lalu saya ulang sebanyak jumlah n ditambah 1 kali. Lalu saya buat sebuah variabel random A dengan value 0, lalu saya masukkan random A dengan value random radin yang akan menggenerate angka 0 dan 100 secara random. Oke, di sini saya coba menggenerate 9 angka random. Nah, di sini bisa dilihat angka randomnya. Lalu kita akan mencoba iterator. Nah, seperti ini. Kita coba data sama dengan 1, 2, 3, 4. Lalu kita coba for i in iter data. Oke. Print data i kurang 1. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Oke, dia berhasil mengiterasi dari 1, 2, 3, dan 4. Oke, selanjutnya kita masuk ke additional. Oke, ini adalah percabangan if else condition result for and if. Oke, ini untuk modules. Ini library modul-modul yang ada. Yang saya gunakan tadi adalah modul random. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.